Nah, berbagai konflik yang acap kali itu tidak selesai. Yang acap kali terus terulang, berulang dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun-tahun, dan terus menjajah kehidupan keluarga kita. Itu ada beberapa jenis konflik utama. Yang pertama adalah perbedaan kebiasaan atau perbedaan karakter suami istri. Yang satu kalau ngomong cenderung terus terang dan ketus, tajam. Yang satu orangnya sensitif, halus perasaannya. Sehingga setiap kali, loh ini tidak selalu yang ketus itu suami atau laki-laki loh ya. Banyak juga perempuan yang ketus ya, yang galak itu kan banyak. Aku Ya, enggak mengiyakan. ya Bu Indah tidak. Bu Indah karena sudah sering mendengarkan harmoni keluarga jadi sudah rada lumayan ya. Ya. Jadi ini bukan masalah ini bukan masalah suami istri. Yang bicara ketus tajam itu tidak selalu suami. Ya tadi saya baru aja ketemu dengan pasangan suami istri yang ternyata yang perempuan kalau ngomong jauh lebih keras, jauh lebih ketus dan bisa dikatakan dalam tanda kutip jauh lebih kasar. Yang satu biasa ngomong kasar dan tajam. Loh aku udah biasa begini. Ya mungkin aku dari suku tertentu atau dari kebiasaan orang tuaku kalau ngomong tuh udah berteriak. Nah yang satunya lagi ini seperti keramik yang kalau disentuh lalu pecah. Nah kalau ini tidak teratasi dengan baik setiap kali itu akan tersinggung, setiap kali marah, setiap kali terluka. Karena kebiasaan apa? Kebiasaan karakter. Yang satu suka ngomong terus terang apa adanya. Karena tipenya tipe orang yang mendominasi. Yang satu tidak bisa. Kalau diberitahu kamu ini salah, itu tidak bisa. Yang satu itu bisanya mau diomongi kalau ini sudah bagus, tapi kalau ditambah ini akan jadi lebih baik ya. Yang enggak bisa itu sama aja dengan salah. Nah, ada begitu banyak perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan dalam rumah tangga yang berpotensi memicu terus-menerus persoalan yang sama. Lalu ketika kamu kalau ngomong jangan kasar, ya tidak bisa. Aku sejak dari lahir kasar dan sampai mati pun tetap kasar ya. Repot mau dibawa sampai mati itu repot ya. Nah, jadi perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan dan ada begitu banyak kebiasaan. Cara ngomong ya, cara menghabiskan waktu. Yang satu pengennya menghabiskan waktu keluar rumah jalan-jalan. Yang satu males. Ya pengennya di rumah saja, tidak mau keluar. Yang satu sukanya baca buku, yang satu sukanya nonton bioskop. Ya kan tidak mungkin lalu nonton bioskop sambil bawa buku. Lah terus piye? Terus dulunya itu bagaimana masa pakai baterai? Ya, pakai senter kan dimarahi orang. Nah, ada begitu banyak perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan antara suami dan istri yang saya melihat lalu kok tidak rampung-rampung ya, tidak ada yang ngalah, tidak ada yang mencoba menjembatani, tidak ada yang mencoba berubah, ya, tidak mencoba berubah, mengambil inisiatif. Oh iya, istriku ini tidak suka kalau aku ngomong terlalu keras. Aku tidak suka, tidak suka kalau aku ini membentak. Ya sudahlah, aku belajar menahan diri. Nah itu kan diperlukan inisiatif. Nah, nanti kita akan bicara kalau begitu seorang pahlawan dalam keluarga itu harusnya seperti apa. Nah, apalagi yang sering kali itu menjadi persoalan, menjadi masalah yang terus-menerus terjadi, konflik yang terus-menerus berulang, yaitu tidak adanya penerimaan yang tulus kepada pasangan. Ya ada ada tuntutan yang terus-menerus. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya, tuntutan yang terus-menerus. Itu lama-lama pasangan kita akan menyadari bahwa oh berarti dia ini tidak menerima saya apa adanya.
Buktinya dia menuntut terus-menerus bahwa kamu itu berubah, bahwa kamu itu seperti ini, kamu bahwa seperti ini dan sebagainya, bahwa kamu seperti suami yang lain, kamu seperti wanita ini. Nah, tuntutan terus-menerus itu sama saja dengan penolakan secara halus dan lama-lama terang-terangan. Nah, tidak enak saudaraku kalau kita ini sadar begini, ternyata ya istriku ini tidak puas dengan keberadaanku. Loh, itu tidak enak loh. Kalau sampai kita ini tahu bahwa ternyata istriku atau suamiku itu menyimpan rasa tidak puas dan tidak menerima, pasangan menerima saya apa adanya dengan tulus, itu tidak enak saudaraku. Orang yang ditolak itu akan mudah marah. Orang yang ditolak itu akan mudah mudah tersakiti, mudah pahit hati dan sebagainya. Nah, ketika tidak ada penerimaan yang tulus menerus dan ditunjukkan dengan adanya tuntutan yang terus-menerus setiap kali kamu itu kenapa tidak bisa masak, kamu itu belajar masak. Sudah tahu istrinya tidak pandai dan tidak hobi masak, lalu dipaksa dibelikan buku memasak. Ya ini masakan Malaysia, masakan Cina, masakan Vietnam, masakan Thailand. Setiap ini kamu belajar biar kamu pintar masak. Nah, pada dasarnya memang barangkali istrinya tidak punya hobi memasak. Lalu suami terus menuntut setiap kali makan di restoran, seandainya kamu bisa masak seperti ini kan kita tidak buang uang. Nah, tuntutan terus-menerus itu akan membuat yang dituntut sadar bahwa dia tidak diterima apa adanya. Artinya apa? Ditolak. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau suami istri harus ditolak, itu akan rentan sekali, akan gampang marah, akan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Ya, apalagi yang acap kali menjajah dalam kehidupan rumah tangga, itu sikap merasa paling benar. Ya, sikap merasa paling benar. Nah, Bapak Ibu kita ini suami istri. Ya, istri itu disebut dengan belahan jiwa. Ya, kalau di bahasa Jawa itu garwa, sigaraning nyawa, belahan jiwa. Artinya begini, dua disatukan. Dua disatukan artinya ya separuh-separuh. Bukan dua yang satu dimakan oleh yang satu, itu bukan. Ya, tapi dua itu disatukan. Ya, bukan yang satu itu mendominasi yang lainnya. Jadi sikap merasa paling benar itu ya tidak masuk akal menurut saya. Dalam kehidupan rumah tangga ya tidak ada yang paling benar lalu suami merasa aturannya paling benar, itu tidak bisa. Ya, dalam rumah tangga beda dengan mengatur negara. Oke, di negara ada hakim, ya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan sebagainya menentukan yang benar dan salah. Itu di dunia, tapi dalam kehidupan rumah tangga yang ada ya kompromi. Ini manusia ibaratnya seperti asam di gunung, garam di laut, lalu ketemu. Ya, asam di gunung, garam di laut. Ya, tidak bisa lalu rasanya yang pahit saja tidak bisa. Ya, berarti rasanya asam asin gitu. Nano-nano seperti itu. Nah, kehidupan suami istri itu ya harus kompromi. Tidak bisa lalu cari menang-menangnya sendiri, itu tidak bisa. Kita harus memfasilitasi, memahami apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasi daripada suami atau istri kita, ya kita harus pahami. Tidak bisa lalu kita merasa paling benar. Oh, saya hakimnya. Ya, misalkan ini suami dominan, saya hakimnya. Nah, kalau kamu hakimnya, istri apa? Terdakwa. Masa terdakwa seumur hidup. Pokoknya kamu bagian terdakwa, saya bagian hakim. Yang menentukan benar salah ya saya. Loh, itu tidak bisa. Loh, tapi ada. Itu ya, setelah merasa paling benar,
Lalu akhirnya maunya menang sendiri, tidak mau mengalah, tidak mau berubah. Bapak, Ibu, dan semua saudara tidak bisa dalam kehidupan rumah tangga. Loh, tapi ini sering terjadi. Ya, dalam perbincangan saya dengan teman-teman atau ketika beberapa orang konseling itu lalu merasa, ya saya disalahkan terus Pak, saya tidak mau. Saya disalahkan terus, ya entah kadang-kadang loh ini tidak selaluan loh, yang menyalahkan tidak selalu yang laki-laki loh. Kadang-kadang ada perempuan yang cukup dominan, yang suaranya kenceng, yang disalahkan yang suaminya. Kadang-kadang saya bertemu dengan suami yang mengatakan, Pak, saya ini nggak tahan loh, kenapa? Istri saya menyalahkan saya terus, apapun salah. Ya, dapat uang sedikit salah, tidak bisa kerja, dapat uang banyak salah, kamu nyolong dari mana, mencuri dari mana, dan sebagainya, apapun, semua tindakannya salah. Nah, tidak bisa saudaraku, dalam kehidupan rumah tangga, itu tidak bisa hitam putih, harus abu-abu. Artinya apa? Artinya suami dan istri harus ada titik kompromi. Ya, yang satu membuka diri sehingga yang lainnya masuk. Yang satu mendengarkan apa yang menjadi inspirasi dari aspirasi daripada saya pasangannya. Apa yang kamu inginkan? Aku inginnya begini. Ya, kita harus apa itu ya? Memberi dan menerima. Take and give terlalu. Kita oke, ada waktunya kita ngalah, ada waktunya pasangan kita yang gantian ngalah kepada kita. Nah, kalau ada titik kompromi itu, keseimbangan itu enak. Kalau tidak, ya siapa yang tahan? Tidak ada orang yang tahan. Yang disalahkan terus-menerus itu tidak ada. Itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Bahkan orang yang bersalah setelah dihukum pun juga dibebaskan. Ya, tidak dihukum terus-menerus kecuali ya seumur hidup dan sebagainya. Jadi merasa paling benar. Ya, merasa paling benar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salah satu merasa paling benar, saudara selalu atau Bapak Ibu selalu merasa paling benar, selalu merasa paling benar, berarti ada selalu yang salah. Yaitu apa? Pasangan saudara. Kalau yang suami selalu merasa paling benar, berarti istrinya harus selalu salah. Nah, tidak ada orang di muka bumi ini yang bahagia lalu disalah-salahkan terus-menerus. Nah, harus ada keseimbangan ya. Merasa paling benar, lalu setelah itu ya karena merasa paling benar, lalu merasa menang sendiri, inginnya menang sendiri, tidak mau berubah, tidak mau introspeksi. Nah, itu seringkali juga menjadi masalah. Apalagi yang acap kali menjadi sumber konflik yang tidak selesaikan. Nah, di dalam survei saya, apa yang saya sebutkan ini termasuk di ranking teratas, yaitu komunikasi yang buruk atau komunikasi yang tidak nyambung. Entah bagaimana, meskipun kita sudah belajar berapa, 4 atau 6 kali kalau tidak salah, itu tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah untuk membuat suami istri itu lalu punya komunikasi yang menyenangkan, itu ternyata tidak mudah. Banyak keluhan bahwa, Pak, saya tidak bisa ngomong. Ini apa yang menjadi aspirasi saya tidak bisa saya omongkan. Dan orang kalau punya keinginan lalu tidak bisa tersalurkan, itu di sini seperti apa ya? Seperti ada sesuatu yang mendidih begitu. Ada yang menjengkelkan. Nah, setiap kali ngomong, setiap kali bicara, ujungnya salah paham. Ya, kesalahan, tidak ada komunikasi yang bagus, dan andai kata berkomunikasi, ujungnya adalah miskomunikasi. Nah, itu seringkali menjadi apa? Menjadi masalah yang terus-menerus, dan komunikasi yang buruk seringkali juga menimbulkan persoalan dan masalah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, harus ada yang memulai untuk ini, harus ada solusinya. Ya, ini harus ada solusinya. Bagaimana supaya ada solusi yang baik? Ya, seperti yang saya sampaikan berkali-kali, salah satu kunci daripada komunikasi adalah belajarlah mendengarkan dan memahami apa yang dimaksud pasangan dengan penuh empati.
Jangan membantah, jangan menyela, apalagi menyalahkan sebelum selesai semuanya. Kemudian apa? Masalah mendidik anak. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah punya putra atau putri, acap kali memang masalah pendidikan anak, masalah bagaimana mengasuh anak, bagaimana memperlakukan anak yang sedang rewel, sedang punya masalah, itu acap kali suami istri berbeda. Akhirnya alih-alih menangani sang anak, ini di hadapan anak yang punya masalah, suami istri bertengkar. Loh, itu tidak jarang terjadi ya. Betul. Dulu kita sering kali mengalami seperti itu. Cara ya ditegur, jangan ditegur, ya diperingatkan dulu. Ini harus dihukum. Yang satu pengennya ngukum, yang satu pengennya negur lebih halus, yang satunya pengennya menskors, yang satu pengennya memberikan kesempatan. Nah, acap kali itu juga menjadi sumber konflik yang terus menerus. Tentu berbahaya. Dan itu berbahaya. Lalu anak nonton orang tuanya ribut. Loh, ini mestinya mau marah ke saya yang punya masalah harusnya dinasihati, akhirnya bingung ini ikut ayah atau ikut ibu, ikut cara ayah atau ikut cara ibu. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, masalah mendidik anak seringkali juga menjadi konflik yang tidak terselesaikan. Kemudian apalagi masalah keuangan. Ya, di dalam masa pandemi banyak orang yang pendapatannya bahkan hilang, ya tidak jarang juga menurun. Nah, sekarang bagaimana? Kalau begitu kan diperlukan pahlawan. Nah, tadi kan kita dijajah dari berbagai macam hal. Saya akan sampaikan beberapa, nanti Bu Indah akan sampaikan beberapa. Nah, begini saudaraku, harus ada solusi. Ya, harus ada solusi. Bapak Ibu harus mengambil, iya ya kenapa kita ini konfliknya sama terus menerus. Harus ada solusi, kita harus mulai memikirkan ini harus ada penyelesaian. Berorientasi kepada penyelesaian, harus ada solusi.